Sahabat BSJD yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Andi Dewantara, melayani di wilayah Calon Resort GKI Sangatta, tepatnya di Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen Sangkulirang. Pada hari ini, saya akan membawa kita pada perenungan firman Tuhan. Nas yang akan kita baca dan renungkan bersama terdapat dalam Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Untuk memulai perenungan ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami saat ini untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat yang datang daripadamu membawa kami pada pemahaman yang benar atas firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36 berbunyi demikian. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus memberitahukan kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sering menjadi ketakutan kita adalah kehilangan. Kita takut kehilangan sesuatu yang berharga. Kita takut kehilangan pekerjaan, kita takut mengalami kegagalan, dan berbagai ketakutan lain. Untuk mengatasi ketakutan ini, biasanya kita akan berusaha sebaik mungkin agar potensi kehilangan itu tidak terjadi. Namun, sekuat apapun kita berusaha, akan tetap ada masa kita akan kehilangan sesuatu, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Pada nas yang telah kita baca, Yesus memberitahukan kepada para murid dan orang-orang bersama-sama dengan mereka pada saat itu, kalau mereka akan kehilangan Dia, karena saat kematiannya untuk menebus dosa manusia akan segera tiba.
Yesus sedang persiapkan mereka, karena pada saat kematiannya terjadi, maka para pengikutnya akan mengalami masa yang sulit, dan dalam menghadapi masa itu, Yesus hendak memastikan bahwa mereka tetap teguh dalam imannya. Yesus menggambarkan prosesnya seperti kematian biji gandum yang ditanam di tanah agar dapat tumbuh menjadi tanaman yang baru, yang berbuah lebat. Artinya, kemuliaannya akan tampak pada serangkaian proses yang akan terjadi mulai dari kematiannya sampai pada kebangkitannya. Para pengikut Yesus yang akan kehilangan Yesus secara fisik harus mengetahui bahwa kehilangan yang mereka alami adalah bagian dari proses kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Dan Yesus berjanji bahwa jika mereka setia mengikut Dia, maka mereka akan tetap bersama-sama dengannya. Pemberitahuan ini merupakan penegasan bahwa kehilangan yang akan dialami oleh para pengikut Yesus adalah pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih mulia. Maka pada para murid harus tetap teguh berpegang pada imannya kepada Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam menghadapi masa sulit itu. Sahabat BSJD, bagaimana dengan kita ketika harus mengalami kehilangan dalam hidup? Sudahkah kita juga siap sedia? Mari kita belajar bahwa satu-satunya cara agar kita siap untuk menghadapi kehilangan adalah iman yang teguh dalam Yesus Kristus. Melalui nas ini, mari kita belajar beberapa hal penting. Pertama, kematian Yesus menunjukkan bahwa tidak ada kekekalan di dunia ini. Semua akan berakhir. Oleh karena itu, jangan menambatkan diri pada dunia ini karena semua akan berlalu pada saatnya. Kita pasti akan mengalami kehilangan sesuatu yang membuat kita bersedih atau kecewa. Tetapi ingatlah, bahkan dalam situasi yang demikian, tetaplah setia pada Yesus Kristus terang hidup kita. Karena dalam kesetiaan mengikut Dia, maka yang hilang akan berganti dengan yang lebih baik dan lebih mulia. Jangan melekat pada hal-hal duniawi yang sementara. Segala yang baik dalam hidup adalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan melekat pada berkat-Nya, tetapi kita harus melekat pada Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu. Ketika memilih untuk menjadi pengikut Yesus, maka seharusnya kita adalah anak-anak terang yang tahu bahwa arah hidup kita tidak hanya damai sejahtera di dunia, tetapi damai sejahteranya yang kekal bersama dengan Tuhan. Maka, sekalipun menghadapi kesulitan-kesulitan, tetaplah fokus pada Kristus, sehingga kita mampu untuk konsisten mengasihi sekalipun harus berada pada posisi yang sulit. Yang terakhir, ingatlah bahwa kasih Kristus dinyatakan melalui pengorbanan yang besar. Maka salah satu bukti kita sungguh mengikut Dia adalah siap berkorban bagi pelayanan kasih pada sesama, siap berkorban untuk pemberitaan Injil dengan apa yang kita miliki, dan siap membuktikan iman sepanjang kehidupan. Semua ini adalah hal besar. Tetapi ketika kita berpaut pada Yesus Kristus, maka Dia akan menolong kita untuk melakukannya. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama. Kiranya kami menautkan seluruh hidup kami padamu, sehingga dalam gumul juang kehidupan kami selalu mendapat kekuatan baru untuk menghadapinya. Kiranya firman-Mu, ya Bapa, yang menjadi terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan kita pada hari ini. Kiranya hikmat Tuhan selalu menuntun kita pada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.